Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Tapsu Poleng. Nah, kali ini kita lengkap bertiga, di mana tema kali ini adalah tentang alam. Sedikit tentang alam sih, kita sering mendengar bahwa di zaman ini sering terjadi yang bencana gitu, katanya Alam murka, alam seperti murka, alam lagi sakit gitu kan. Nah, cuma yang menjadi kebingungan nih kita nih kan, kita tahu alam kita tuh rusak atau ya dibilang murka lah, dibilang. Cuma bagaimana sih kita biar bisa menjaga gitu loh. Kan banyak tuh aktivis-aktivis sekarang kan yang go green lah seperti itu. Artinya itu kan menjaga alam juga kan tujuannya. Cuma bagaimana sih nanti dari sisi spiritual atau ya. dari sisi kita flashback ke belakang dari dulu, leluhur-leluhur kita di Nusantara sangat menghargai sekali alam kan gitu gitu. Nah, bagaimana sekarang dari pemaparan Beli Jeru nanti Beli Jarot menjelaskan ya setidaknya sedikit konsep-konsep leluhur kita dalam yang dahulu yang dalam prosesnya menjaga alam menjaga ya, alam. gitu dia. Ya. Mungkin Beli Jeru pandangan mengenai ini dah, alam ini sekarang kita kan dikatakan dari Dede tadi sedang murka, sedang sakit. Mungkin Beli Jeru bisa dijelaskan mungkin ke Atau konsep cerita kita dulu ya. Cerita sedikit lah flashback bagaimana sih leluhur kita dulu Menjaga menghargai alam ini. Jadi seperti ini beli bahwa bagaimana leluhur kita dari dulu yang kita warisi sebelum misalnya agama ini masuk beli ya. Sebelum agama-agama itu masuk, sebenarnya Indonesia sudah Nusantara sudah mempunyai nama kepercayaan tentang kekuatan alam. Mungkin kita di video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang Sabdo Palong. Sabdo Palong itu adalah suara dari alam. Jadi suara yang turun dari alam itulah disebut dengan Sabdo Palong. Jadi bahwa budaya Nusantara adalah budaya yang sangat menghormati tentang kekuatan alam. Kekuatan alam disebut dengan dinamisme mungkin ya. Bagaimana leluhur kita menghormati yang namanya tumbuh-tumbuhan, menghormati yang namanya binatang, bahkan juga istilahnya alam seperti sungai, laut, danau dan lain sebagainya itu sangat dihormati dan diyakini memiliki kekuatan yang dahsyat untuk membantu kelangsungan hidup manusia seperti itu. Nah, Beli Jeru tadi kan sudah menjelaskan tentang alam ini dan dulu kita leluhur kita tentang menjaga alam ini. Nah, pada era zaman sekarang ini kan bagaimana sih hubungan manusia dengan alam ini, Beli Jeru? Jadi baik Beli Jarot bahwa istilahnya hubungan manusia dengan alam itu ada dua aspek beli ya. Tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam kita ditinjau dari sudut pandang agama, juga hubungan manusia dengan alam kita dipandang lewat sudut pandang spiritual. Jadi bahwa konsep hubungan manusia dipandang dari sudut pandang agama itu lebih banyak konsepnya di hari-hari raya kita. Ya, di Hindu ya. Seperti juga tradisi-tradisi kita juga di kita di Bali istilahnya mewarisi yang namanya apa itu tumpuk ubuh. Mungkin kita sudah bahas tentang itu apa itu tumpuk warga tumpuk ubuh. Begitulah istilahnya leluhur kita menerapkan atau mewarisi yang namanya hari raya yang kita yakini sebagai hari penghormatan untuk tumbuh-tumbuhan, juga istilahnya ada tumpuk kandang dan juga ada tradisi-tradisi yang berkaitan dengan seputar tentang alam. Kemudian dari aspek spiritualnya adalah bagaimana konsep spiritual kita di Bali yang diyakini sebelum kita istilahnya reinkarnasi atau tercipta menjadi manusia, bahwa kita yang pertama adalah diciptakan menjadi tumbuh-tumbuhan. Setelah itu diciptakan menjadi binatang, kemudian menjadi manusia. Kemudian di zaman modern dibahas juga oleh penelitian bahwa saat dunia tercipta yang pertama kali diciptakan adalah konsep yang namanya tumbuh-tumbuhan beliau. Jadi dari makhluk hidup tumbuh-tumbuhan diciptakan, lalu itu muncullah binatang, itu baru manusia. Inilah yang diajarkan dalam konsep kita leluhur Nusantara, bahwa diyakini alam itu adalah saudara kita yang paling tertua. Jadi kita adalah adik daripada alam itu. Nah, Beli Jeru, mengenai tadi tentang budaya dan tradisi kita di Bali juga
diikuti juga di Nusantara. Nah, kita di Bali kan lebih banyak mengenal tentang tradisi-tradisi yang seperti tadi Tupok Warige terkait dengan alam. tentang alam itu kan lebih banyak kita di Bali. Nah, apakah ini dibilang tradisi, apa dibungkus dengan agama, dibilang juga itu, atau agama yang mengajarkan tentang alam itu sendiri, atau tadi kan sudah disinggung nih, kita leluhur kita sudah mempunyai kepercayaan sebelum yang disebut agama gitu. Mungkin lebih diperjelas itu lebih kayak jadi seperti ini, bahwa apa yang kita laksanakan hari-hari itu adalah lebih banyak kita bergerak di konsep yang namanya tradisi beliau. Bahwa agama itu masuk di dalam suatu wilayah itu adalah dia mengikuti yang namanya adat istiadat itu. Jadi agama itu adalah ibarat air, dan tradisi tempat itu adalah ibarat wadahnya beli. Jadi agama itu, agama yang baik adalah agama yang runut dengan adat istiadat atau geografis tempat di mana agama itu berkembang. Bukan agama itu masuk untuk merubah tatanan tradisi kepercayaan yang sudah ada, yang diwarisi oleh tempat itu, seperti itu. Jadi lebih fleksibel, kayak di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Benar. Jadi itulah beli konsepnya. Bahwa Nusantara kita itu sebenarnya untuk saat ini beli, mohon maaf teman-teman semua, untuk saat ini saya melihat Nusantara seperti kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri ini adalah akibat masuknya budaya-budaya luar. Budaya luar mengatakan, agama yang ada di Nusantara adalah agama animisme, agama dinamisme, dan juga dikatakan sebagai agama politeisme. Inilah yang membuat seolah-olah tuh orang-orang Nusantara itu menjadi malu, dan kemudian meninggalkan tradisi yang sudah diwarisi dari turun temurun. Kalau saya pribadi itu tidak malu, saya dibilang animisme, saya dibilang dinamisme. Sekarang kita coba kupas. Animisme itu kan berasal dari bahasa Yunani, anima, yang artinya adalah soul atau jiwa beliau. Bagaimana leluhur kita mengajarkan kita untuk yang namanya menghormati orang tua atau leluhur. Inilah yang harus kita terapkan, kan, penghormatan terhadap leluhur. Karena kenapa? Tanpa adanya leluhur, manusia tidak akan pernah ada. Gak mungkin apa Tuhan langsung menciptakan manusia tanpa proses yang namanya orang tua kita. Jadi harus ada istilahnya job description masing-masing beli. Harus ngikut yang namanya kodrat gitu loh. Ada kodrati istilahnya beliau. Kemudian dinamisme. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya dinamos. Yang artinya apa adalah bagaimana leluhur kita mengajarkan kita untuk mempercayai adanya kekuatan di balik alam semesta. Baik itu kekuatan yang ada di batu, juga kekuatan yang ada di tumbuh-tumbuhan, kekuatan di ada konsep-konsep tempat seperti sungai, danau dan lain sebagainya. Karena seperti ini beli konsep kita Nusantara. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang tak terwujud. Karena kita tahu kan, dalam konsep mungkin kita agama Hindu dikatakan acintiu, Tuhan tidak terpikirkan. Bahwa di dalam konsep juga Brahma Upanishad, Tuhan tanpa mata, tanpa hidung, tanpa cangkem dan lain sebagainya. Jadi tidak dan tidak. Bagaimana karena keterbatasan kita sebagai seorang manusia yang diliputi oleh sifat yang namanya karma beliau. Karma ini sifat yang namanya sifat-sifat duniawi. Kita mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang tidak terwujud. Lewat apalah? Karena leluhur kita mengajarkan dengan kita mencintai yang namanya alam, sama dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena leluhur kita mempercayai di setiap ciptaan Tuhan itu memiliki energi dari Tuhan itu sendiri. Inilah yang mengajarkan. Jadi akibatnya apa? Akibat masuknya budaya luar. Yang pertama, warga kita sebagai Nusantara malu disebut dengan animisme. Dengan itu banyak yang meninggalkan leluhur. Bahkan kita percaya bahwa leluhur itu adalah tangga pertama kita menuju Tuhan. Tanpa adanya restu orang tua, impossible doa kita akan tercapai. Sebaik-baik apapun kita berdoa kepada Sang Pencipta, tetapi kita tidak menghormati yang namanya orang tua, doa kita tidak akan pernah terkabul. Inilah yang mengakibatkan banyak sekarang, era sekarang, generasi muda berani melawan orang tua. Karena hilangnya pemahaman tentang animisme. Kemudian
pemahaman tentang dinamisme. Jadi banyak istilahnya kita sekarang malu dengan jati diri kita disebut dinamisme oleh budaya luar. Agama kita dinamisme kita malu, kemudian kita meninggalkan tradisi-tradisi tentang penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan, tentang alam. Sekarang banyak istilahnya pohon-pohon ditebang. Bahkan kita diajarkan dalam konsep kita Hindu, di dalam prasasti yang ditulis oleh Marakata beliau. Ada kerajaan itu dari dinasti Warmadewa disebut dengan Marakata. Beliau meneruskan prasasti, yaitu prasasti Tengkulak dan prasasti Bibitin, bahwa dilarang menebang yang namanya pohon. Pohon boleh ditebang apabila satu menutupi aliran sungai dan juga membahayakan nyawa manusia beli. Tetapi di era sekarang, jadi Raja Marakata ini membuatlah suatu ritual apabila ada pohon yang menghalangi istilahnya aliran sungai, pohon itu boleh ditebang dengan catatan menggunakan yang namanya upakara atau sesajen. Tetapi di era sekarang sesajen ini disalahgunakan beli. Banyak sekarang kan ada pohon, bahkan pohon ini tidak berbahaya. Tetapi dia ingin menjual tanahnya ada pohon, atau bahkan dia ingin mencari kayunya. Pohon itu ditebang menggunakan bantet, dihilangkan kepada inilah. Banyak istilahnya pohon-pohon yang istilahnya tidak membahayakan tetapi membantu siklus kelangsungan hidup manusia malah ditebang. Nah, merujuk dari hal itu, kita di era seperti ini kan artinya membludaknya penduduk itu nggak bisa dikontrol kan. Sedangkan kita pemanfaatan dari alam itu sendiri itu sangat diperlukan juga kan demi kelangsungan hidup manusia juga. Nah, dari segi cara spiritual atau tradisi kita untuk menjaga keseimbangan alam ini lebih kayak gimana di era seperti ini itu. Jadi gini Bli, sebenarnya Bli kalau kita main logika, semakin banyak ada manusia, sebenarnya kita harus semakin menjaga alam karena kita membutuhkan namanya oksigen. Iya. Tidak ada satupun yang mampu membuat oksigen tanpa adanya alam. Jadi semakin banyaknya manusia, kalau kita semakin menebang pohon, kita hidup bernapas dengan apa? Itu yang pertama konsep. Jadi konsepnya bagaimana cara kita mencaci adalah kita belajar untuk merawat alam. Mungkin kita membuatkan lingkungan di rumah beliau. Bahkan di konsep kita seperti saya katakan tadi, di dalam prasasti itu sangat menghormati. Saya juga pernah baca di salah satu hadis dari agama kita, saudara muslim itu ada yang berbunyi bahwa jika kita menebang pohon sembarangan, maka roh kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mungkin jika saudara kita umat muslim jika salah itu tolong dikoreksi. Juga untuk agama-agama lain saya rasa itu punya yang namanya cara-cara tersendiri untuk menjaga alam, untuk menghormati alam. Bahwa pohon itu sangat dihormati. Bahkan budaya Nusantara, pohon yang paling dihormati atau tanaman yang paling dihormati oleh budaya Nusantara adalah padi. Bagaimana konsep kita dari Nusantara? Dari kita baru menanam padi itu sudah menggunakan yang namanya sesajen. Ada dewasa, hari baik juga. Padi baru istilahnya hamil mau berbuah juga ada upakaranya. Padi dipanen juga ada upakaranya, sesajennya. Inilah banyak istilahnya. Kenapa sesajen ini sekarang tidak dilakukan? Karena pengaruh dari budaya luar. Banyak yang mengatakan bahwa sesajen ini adalah klinik, musyrik, dan lain sebagainya. Kalau menurut tiang pribadi, bahwa sesajen ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Coba kita lihat sesajen itu. Ada yang namanya padi, ada manusia bisa membuat padi. Ada yang namanya bahwa ini adalah kita mengucapkan rasa syukur apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita persembahkan lagi untuk mengucapkan rasa syukur beli. Jadi intinya seperti itu beli, bahwa cara mensiasati di zaman ini seperti membludaknya jumlah penduduk, tempat juga ya. Jadi istilahnya industri ini seperti saya katakan tadi, tebang pilih lah. Kita menebang harus kita menanam. Seperti itu. Jangan seperti itu yang sekarang terjadi kan di hutan Kinipan, Kalimantan kan. Iya, apalagi itu sangat habis itu sangat miris, benar-benar. Istilahnya kalau
sudah menjadi pemukiman, tidak akan bisa kembali lagi menjadi hutan. Cuma alam itu sendiri bisa mengambil apa yang sudah menjadi miliknya kan, Iya. karena mungkin lebih kita alam tidak memerlukan manusia kan. Benar. Sedangkan manusia Perlu alam itu sendiri. Tanpa adanya manusia, alam bisa hidup. Hmm. Tapi tanpa adanya alam, manusia tidak akan pernah hidup. Iya. Inilah karena istilahnya banyak manusia yang ego belia, ego, istilahnya menghancurkan alam. Memanfaatkan yang berlebihan kayak gitu kan, tidak menyeimbangkan jadi. Kemudian nih beli apa namanya? Saya lupa lagi satu membahas tentang dinamisme tadi kan sudah membahas tentang bagaimana leluhur kita mengajarkan menghormati yang namanya alam. Juga di dalam konsep dinamisme bahwa mempercayai adanya kekuatan dari benda-benda, baik itu benda hidup dan benda tak hidup. Jadi benda tak hidup itu ada yang namanya senjata, baik itu keris. Ini kan budaya Nusantara. Bahkan banyak sekarang yang mengatakan keris itu klinik. Kalau menurut saya enggak loh. Kenapa? Karena konsep kita juga di agama Hindu kan, bahkan dewa pun menggunakan yang namanya senjata, Wisnu Cakra. Satu, karena senjata ini adalah merupakan wibawa. Cakra sebagai senjata sebagai wibawa. Juga karena leluhur kita mengajarkan, kita diberikan senjata, kita bukan memuja senjatanya, tetapi kita menghormati kekuatan yang ada di balik senjata itu. Bukan kita menghormati yang namanya besinya itu. Jadi gini beli, kenapa istilahnya pusaka itu dikatakan klinik? Karena ini kesalahan manusia beli. Manusia yang menggunakan, kalau dulu digunakan itu seperti saya katakan adalah untuk suatu wibawa, jaga diri. Tetapi sekarang malah dijadikan untuk pesugihan. Nah, bahkan juga digunakan untuk mengganggu keluarga orang. Bahkan tujuan mereka untuk mendapatkan pusaka tuh lebih dari ya biar terlihat sakti lah. Itu Lebih kayak luar gitu ya. nalarnya. Di luar nalar artinya mungkin lebih melihatkan ya, ego. kemampuan yang Iya. kemampuan yang bisa dilihat secara kasat mata yang kayak gitu. Tapi rasa hormat itu mungkin agak kurang ya. Rasa menghormati di balik kekuatan dari pusaka yang tadi Jero jelaskan. Nah, Beli Jero, tadi kan Beli Jero sudah banyak menjelaskan tentang Budaya Nusantara ini. Nah, kalau kita berbicara dengan histori itu dulu, Beli Jero, negara-negara asing dulu kita kan pernah yang menjajah Indonesia, banyak ya. Nah, kenapa nih negara-negara asing itu harus mendapat ke Indonesia dulu ya? Nah, ada apa sih di Nusantara ini seperti itu, Beli Jero? Ini kan menarik negara-negara Asia itu masuk ke Indonesia seperti itu. Bahkan menjadi barometer persaingan di Eropa waktu itu ya. Bukan jauh istilahnya, sebelum istilahnya zaman penjajahan itu kan di zaman kerajaan. Masih zaman kerajaan. Zaman kerajaan bahkan raja-raja yang belum menaklukkan Nusantara itu belum dikatakan sebagai kerajaan yang hebat. Ada apa dengan Nusantara? Ini menandakan bahwa kita Nusantara adalah negara kerajaan atau negara yang besar, yang sangat dihormati oleh negara-negara luar. Bahkan dulu kerajaan-kerajaan kita mampu menguasai daerah sampai Mongolia. Bahkan Tiongkok Tartar itu kan tentara Tartar dihancurkan juga oleh kerajaan kita. Bahwa inilah menandakan seperti saya katakan tadi, Nusantara ini adalah wilayah yang sangat surgawi, wilayah yang sangat dicintai, didamba-dambakan oleh seluruh negara-negara luar. Apa yang tidak ada di Nusantara, beli? Emas, perak, minyak, dan lucunya seperti itu, beli. Bahwa dulu leluhur kita dengan kurangnya dalam konsep kita SDM dalam konsep formal. Kalau non formal kan orang Nusantara kita itu sangat laku spiritualnya sangat hebat, sangat hebat itu. Bahkan sebelum adanya HP, leluhur kita sudah mampu komunikasi jarak jauh, mampu juga tanpa ada video call, mampu melihat wajah orang lewat tempayan yang bersih air. Itu hebatnya Nusantara dulu kan. Dari itu dulu Nusantara mampu mengekspor hasil bumi. Dan sekarang kita sudah banyak dilatih teknologi yang canggih, juga istilahnya sudah kuliah di kampus-kampus formal yang diajarkan tentang bagaimana cara mengelola sumber daya alam. Kok kita menjadi mengimpor?
Bahkan lucunya di Belgia tanpa dia tidak memiliki pohon coklat yang dia tanamkan dari Indonesia, dia mampu mengekspor coklat. Dan inilah yang membuktikan bahwa kita dibodohi oleh sistem. Dalam konsep sistem inilah kita dibilang negara dengan animisme, kemudian kita menjadi malu dikatakan itu kita meninggalkan budaya Nusantara, dan lama kelamaan budaya Nusantara akan hancur dan alam pun akan hancur. Politik ya sebenarnya. Iya, itulah karena banyak istilahnya ekspansi negara-negara luar dulu itu lewat politik, lewat tipu daya beliau juga ajaran-ajaran yang diajarkan, politik adu domba. Inilah yang mengalahkan kita seperti itu. Nah, mengenai jati diri Nusantara nih, sebenarnya yang lebih kita pertahankan untuk di era sekarang ini apa nih, untuk artinya untuk membangkitkan kembali cara-cara menghargai alam itu sendiri, untuk mengembalikan jati diri bangsa ini. Mungkin Blijeru bisa jadi menurut tiang pribadi seperti ini, Bli, apapun agama kita harus yang namanya mencintai budaya Nusantara. Coba kita lihat para wali dulu kan, menyebarkan agama lewat tabuh, lewat wayang, wali songo lewat pewayangan. Ini membuktikan bahwa beliau juga menghormati yang namanya budaya Nusantara. Jadi budaya Nusantara adalah budaya yang sangat toleransi, dan itu diakui oleh dunia, Bli. Budaya Nusantara adalah budaya yang toleransi, dan dulu rumah kita penduduk itu tidak ada yang namanya tembok. Kita bisa tegur sapa dengan tetangga. Sekarang jangankan dengan tetangga, bisa dengan saudara pun kita bertembok. Inilah bagaimana cara kita untuk membentengi diri adalah dengan cara mempelajari lagi bagaimana itu budaya Nusantara. Karena di banyak juga sekarang sudah mulai muncul budaya-budaya Nusantara, ada yang namanya kejawen, Bli. Ya kembali juga istilahnya menggunakan istilahnya sesajen. Jadi saya tegaskan lagi, sesajen adalah bukan hal yang klinik. Hal itu dikatakan dan klinik apabila dia menyesatkan atau merugikan seorang. Contoh, kita membunuh manusia untuk persembahkan, yaitu jelas klinik. Tapi karena kita mempersembahkan hasil alam dan kita kembalikan ke alam, yang mananya kita merugikan, tetap tujuan kita setelah kita mempersembahkan, tujuan kita tetap kepada Sang Pencipta. Karena mungkin secara logika sesajen itu sebelum adanya sesajen, kayak misalnya pohon buah-buahan nih, sebelum adanya manusia nih, kalau anggaplah mangga itu berbuah, mangganya kalau misalnya nggak dipanen sama manusia kan jatuh ke tanah, artinya dimakan lagi oleh alam itu sendiri menjadi pupuk atau gimana. Jadi itulah intinya, beli bahwa hebatnya alam, hebatnya tumbuh-tumbuhan. Seperti dikatakan, mangga hidup berbuah bukan untuk dirinya, tapi untuk alam dan untuk manusia. Untuk manusia. Jadi kita hidup, kapan kita memberikan hidup kita untuk alam? Iya. Ini yang harus. Jadi intinya seperti ini. Saya mengajak teman-teman di manapun berada, di provinsi manapun, ayo kita bangkitkan lagi budaya Nusantara, budaya yang adiluhung, yang toleransi seperti itu, yang istilahnya menghormati sesama ciptaan Tuhan, baik itu alam dan juga manusia seperti itu. Dan juga teman-teman yang memiliki banyak rezeki, bisa istilahnya kita mengembalikan lagi pusaka-pusaka kita yang sudah ada di luar. Kan sekarang ada istilahnya channel-channel yang mengembalikan. Itu saya sangat apresiasi sekali, karena itu adalah budaya kita. Kita harus menghormati budaya Nusantara seperti itu. Dan bahkan mungkin teman-teman kita yang di luar kita di Bali ya, mungkin mengenal dengan konsep-konsep tradisi leluhurnya mereka, misalnya kayak di Kalimantan lah, atau di Papua, atau di Sulawesi, di Medan kayak gitu. Mungkin mereka punya cara-cara tersendiri dari leluhur-leluhur mereka itu untuk menghargai alam. Mungkin entah itu nanti ada benang merahnya dengan budaya kita kan, tradisi kita. Mungkin kita saling sharing. Artinya itulah kekayaan Nusantara kita dalam menghargai alam kan. Jangan saling celah. Jangan saling mencela, karena itu artinya ilmu yang sangat mahal gitu loh. Ilmu yang sangat mahal, karena itu kembali ke alam, alam akan mengembalikan ke kita juga kan. Mungkin itu aja, Bli.
mungkin itu sedikit bahasan kita kali ini mengenai alam, bagaimana kita mengenal flashback lah istilahnya, jati diri bangsa Indonesia. jati diri bangsa Indonesia lewat apa yang sudah leluhur kita tanamkan, leluhur kita warisi ke Kita tinggal menjaganya. kita aja tinggal begitu menjaga. Ya mungkin setidaknya sekarang ini kita lebih menggali dulu nih, menggali dulu baru kita mempelajari secara bertahap kan gitu. Nah begitu teman-teman yang kita bisa bahas kali ini. Mungkin ada teman-teman lain di luar provinsi yang mempunyai adat tradisi tentang leluhur yang menjaga alam, mungkin bisa sharing-sharing ke kami dengan cara di komen di aja. IG, di Facebook atau di YouTube, boleh kita sharing-sharing ilmunya. Mungkin itu aja, beli Jarot. Jadi mungkin pesannya satu, banggalah menjadi orang Nusantara itu. Ya. Banggalah jadi orang Nusantara atau Indonesia. Mungkin. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih yang bisa kami jelaskan pada kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Ingat, like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Mungkin akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.